Ya, Vi. Aku butuh bantuanmu. Hah? Bantuan apa? Kamu jago ngedit video kan? Enggak juga kok. Aku itu noob banget kalau masalah ngedit video. Nggak mau tahu. Pokoknya kamu bantuin aku dong ngedit video foto-foto ini. Oh, gitu toh ngedit foto yang disambung-sambungin biar jadi video gitu ya? Itu gampang banget. Kamu tinggal pakai aplikasi Blaze. Pembuat video musik instan efek menawan. Aplikasi Blaze ini adalah aplikasi pengedit video yang hasilnya itu luar biasa keren loh. Di sini terdapat banyak sekali template yang bisa kalian gunakan untuk mengedit video yang kalian inginkan. Tersedia juga musik-musik populer yang tersedia di sini juga. Jadi kamu nggak perlu capek-capek buat cari bahan-bahannya. Semua udah tersedia di sini di aplikasi Blaze ini. Dan juga pengerjaan mengedit video di sini tuh sangatlah cepat. Hanya kurang dari semenit, hasil videomu langsung bisa selesai. Jadi makanya, yuk download aplikasi Blaze ini. Aku nggak tahu cara downloadnya di mana. Oh, cara downloadnya toh. Cara downloadnya, kalian bisa pergi ke Google Play Store dan mencari dengan kata kunci Blaze Video Maker. Setelah itu muncul paling atas dan klik install deh. Dan tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, jangan lupa juga buat kasih penilaian yang keren ya buat aplikasi ini. Kalau aku sih kasih aplikasi ini bintang 5, soalnya aplikasi ini keren banget. Blaze Video Maker, penghasil video keren dan kreatif. Yeay! Suatu ketika di bulan puasa, biasanya anak-anak sering melakukan aktivitas yang mengasihkan di malam hari, yaitu bermain kembang api dan juga petasan. Aku yang pada saat itu masih kecil sering bermain kembang api, tapi aku itu nggak diizinkan untuk bermain petasan. Kata orang tuaku, kalau mau main petasan harus berusia minimal 15 tahun dulu untuk memainkannya. Dan aku yang pada saat itu masih 10 tahun, percaya-percaya aja lah. Dan juga ya petasan bisa dibilang harganya tuh cukup mahal. Aku juga merasa kasihan kalau misalkan aku minta petasan kepada orang tua dan menghabiskan uang mereka. Jadinya, orang tuaku setiap minggu selalu membagikanku kembang api untuk bermain. Ya walaupun harga kembang apinya cuma 2 ribuan, dapat 10 kembang api, aku tetap bahagia. Nah, semua orang yang memainkan kembang api ini pasti merasa bahagia karena itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Banyak juga kok lagu yang menceritakan tentang kembang api. Uchiha Hanabi yang dinyanyikan oleh Daoko dan Kenshio Nezu, Utakata Hanabi dari Supercell, sampai banyak juga loh nama-nama orang Jepang yang menggunakan kata Hanabi atau yang artinya itu kembang api. Kalau misalkan orang Indonesia menggunakan nama kembang api di KTP-nya, ya pasti orang itu harus nanggung malu sampai seumur hidup. Dari hal yang menyenangkan saat bermain kembang api, tersimpan juga pengalaman buruk aku mengenai kembang api ini. Sesuai dengan judul video, yaitu ketusuk kembang api. Sesuai dengan judul video, yaitu ketusuk kembang api, kalian pasti bisa menyimpulkan inti video ini seperti apa. Tapi tolong ya buat kalian, jangan simpulin sekarang. Simpulin nanti kalau misalkan kalian udah nonton video ini sampai habis. Oke? Ya, cerita ini terjadi saat aku berumur 10 tahun. Kebetulan, aku sering mendatangi rumah nenekku setiap hari libur, karena di sana terdapat banyak saudara-saudaraku yang selalu berkumpul saat liburan. Jadi, aku bisa berkumpul bersama saudaraku dan bermain di sana. Nah, kebetulan saat itu juga bulan puasa. Jadinya, pasti di malam hari itu terasa sangat seru, karena di daerah nenekku banyak juga yang berjualan makanan di malam hari. Kami juga sering melihat petasan meledak di langit-langit yang berasal dari mall terdekat yang dekat dengan rumah nenekku. Tapi, hal yang paling menyenangkan saat berkumpul di sini yang membuat aku dan saudara-saudaraku senang adalah ketika omku membawa kembang api yang banyak untuk dimainkan kita para anak-anak pada saat malam hari. Ketika omku datang, kami pun langsung berlari ke arahnya dan merampas barang-barang yang dibawanya, yaitu kembang api, untuk kami eksploitasi besar-besaran pada saat di malam hari tersebut. Kami membagi kembang api secara merata supaya adil dan mulai menyalakan satu persatu di halaman rumah. Kami juga saat sudah menyalakan kembang apinya selalu memainkan gaya yang keren dengan kembang api itu. Kayak muter-muterin kembang api di tangan, digantungkan di atas pohon, dan masih banyak hal-hal lainnya yang kami coba dengan kambing api tersebut. Dengan kembang api tersebut. Kok kambing sih? Setelah kembang api bagianku ini habis, aku hanya duduk diam sambil melihat saudara-saudaraku yang masih kecil bermain kembang api. Aku duduk di dekat lilin sambil memantau saudaraku bermain. Kebetulan, aku ini adalah anak yang paling tua di antara saudara-saudaraku yang lainnya. Jadinya, aku harus bisa menjaga mereka yang sedang bermain kembang api ini. Takutnya kenapa-napa kan ya? Aku melihat salah satu saudaraku yang kebetulan masih berumur 5 tahun bermain kembang api dari dekat. Saat kembang api dia menyala, dia memutar-mutarkan badannya sambil memegang kembang api tersebut. Aku pun langsung menjauh untuk menjaga jarak karena takutnya kembang api itu mengenaiku. Akan tetapi, tetap aja. Pada saat itu, saat saudaraku ini memutarkan badannya, entah dari mana datangnya,
mendadak ada batu yang muncul di dekat kami. Akhirnya saudaraku pun Soledad karena mengenai batu tersebut dan tikusruk. Aduh. Akhirnya saudaraku pun Soledad karena mengenai batu tersebut dan tikusruk kena tanah. Dan tak sengaja kembang api di tangannya pun terlepas dan terlempar. Dan ya, kembang api tersebut yang masih menyala itu terlempar jauh menuju ke arah aku yang sedang duduk. Ya, kembang api itu mengenai pipiku. Aku menjerit sekeras-kerasnya karena rasanya itu sangatlah sakit. Kalau nggak salah, pipiku ini tuh mengeluarkan darah yang menetes ke lantai. Seketika di sana juga langsung heboh karena orang tua dan keluarga yang lain berkumpul mengelilingiku untuk mengobatiku. Homina, 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 homina. Oke. Dan ya, setelah kejadian itu, aku udah gak mau bermain kembang api lagi. Bisa dibilang trauma juga sih buat aku. Setelah kejadian itu juga aku gak nafsu makan kurang lebih selama seminggu. Karena kalau misalkan aku berbicara atau mengunyah makanan, rasanya itu sakit banget. Dan juga setelah seminggu berlalu, perban di pipiku ini akhirnya bisa dibuka. Dan ternyata ada bekas di pipiku ini. Biasanya setelah terkena luka gores atau luka bakar tersebut, harusnya lukaku ini ada goresan berwarna coklat. Akan tetapi, aku tak menyangka aku mendapatkan luka gores tapi berwarna putih gitu. Dan ya, setelah dibuka perbannya ini, kadang juga luka gores dan bakarku ini tuh suka bocor dan mengeluarkan darah lagi yang menetes di pipiku ini. Tapi untung bekas lukanya itu akhirnya bisa hilang, kurang lebih dalam sebulan lah. Dan sekarang pipiku baik-baik aja dan gak ada bekas lagi. Dan sekarang pipiku ya tambah gemoy sih. Ya teman-teman, thanks yang udah nonton video ini. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman, bagi yang suka memainkan permainan yang menggunakan api seperti petasan dan kembang api, harap untuk berhati-hati. Dan yang terpenting, harus ada orang tua yang menjaga kalian. Jangan sok gaya-gayaan, takutnya malah kejadian sama sepertiku. Di sini kalian para penonton ada yang pernah ngalamin hal kayak gini gak? Jangan lupa ceritain di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat fan artnya. Ini keren-keren banget, oh my god. Jangan lupa juga buat join komunitasnya di Amino Bocah Poni Official. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari mulutku atau kata-kata kasar, karena sesungguhnya tiada gading yang kata-kata kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow! Ah!